Raja Jenggot Lebat. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang jauh, seorang raja bernama Michael memiliki seorang putri bernama Dina yang cantiknya bagaikan bunga. Namun ia amat egois dan juga congkak, sehingga tidak ada pelamar yang dia pikir cukup baik untuknya. Dia mengejek setiap pangeran yang datang untuk menikahinya. Suatu hari, Raja Michael mengadakan jamuan besar dan mengundang semua calon pelamar. Mereka pun dijajarkan di depan putri raja. Namun setiap melihat masing-masing dari mereka, sang putri selalu punya keberatan. Ada yang terlalu gemuk, yang lainnya terlalu tinggi, yang ketiga terlalu pendek, yang keempat terlalu pucat. Jadi dia tidak suka dengan semua orang. Namun dia mencibir seorang raja baik hati yang berdiri di sana dengan jenggotnya yang tumbuh dengan aneh. Jenggotnya seperti beruang. Sementara itu, ia mendapati julukan Raja Jenggot Lebat. Namun sang raja tua, saat melihat putrinya hanya mengejek para pelamar dan membenci semua pelamar yang berkumpul di sana, menjadi amat murka dan bersumpah bahwa putrinya harus menikahi pengemis pertama yang datang ke pintu mereka. Beberapa hari kemudian, seorang pengemis datang dan bernyanyi di bawah jendela. Setelah raja mendengarnya, dia pun bertitah. Bawa dia naik. Maka masuklah si pengemis dengan pakaiannya yang lusuh dan compang-camping dan bernyanyi di hadapan raja dan putrinya. Setelah lagunya selesai, dia meminta hadiah kecil. Raja pun berkata, Lagumu telah membuatku senang, karena itu kuberikan putriku sebagai hadiah untuk kau jadikan istri. Sang putri gemetaran, namun raja berkata, Ayah telah bersumpah memberikanmu kepada pengemis pertama, putriku, dan ayah akan memenuhi sumpah itu. Putri pun tidak bisa berkata-kata dan tak punya pilihan lain selain menikahi si pengemis. Raja pun berkata, Nah, putriku, kini tidak lagi pantas bagimu sebagai istri pengemis untuk tetap tinggal di istanaku. Jadi kau harus pergi bersama suamimu. Si pengemis menggandengnya keluar dan dia harus pergi dengan berjalan kaki dengannya. Saat sampai di sebuah hutan besar, sang putri bertanya, Milik siapakah hutan yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, maka hutan ini pastilah sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Kemudian mereka sampai di sebuah padang rumput. Milik siapakah padang rumput yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, padang rumput ini pasti sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Kemudian mereka sampai di sebuah kota besar. Milik siapakah kota besar yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, kota ini pasti sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk yang amat kecil. Oh ya Tuhan, milik siapakah gubuk yang kecil dan jelek ini? Ini adalah rumahku, di mana kita akan tinggal bersama. Sang putri pun memasuki gubuk. Di mana pelayannya? Pelayan apa? Kau kini istriku, buatkan aku makan malam. Aku sangat lelah. Jadi, aku kini pelayanmu? Benar. Namun Dina tidak bisa memasak sama sekali. Jadi si pengemis harus membuat makan malamnya sendiri. Lalu mereka pergi tidur. Namun si pengemis memaksa Dina untuk bangun pagi-pagi sekali. Selama beberapa hari, mereka hidup seperti ini dan menghabiskan seluruh persediaan mereka. Istriku, kita tidak bisa terus-menerus tanpa penghasilan. Aku akan coba menjual panci gerabah. Kau harus ke pasar dan menjual gerabahku. Bila ada orang dari kerajaan ayahku datang ke pasar dan melihatku berjualan di sana, mereka pasti akan mengejekku. Namun si pengemis sedang tidak berselera untuk mendengarkannya. Keesokan harinya, sang putri berjualan di pojok pasar. Namun tiba-tiba datanglah pengendara kuda mabuk. Dan kudanya menginjak panci-panci yang dia jual hingga hancur berkeping-keping. Dia mulai menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak. Dia berlari pulang dan menceritakan musibah ini pada si pengemis. Jangan menangis, aku lihat kau tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi aku tadi ke istana raja kita dan bertanya apakah ada lowongan bagi seorang pelayan dapur. Dan mereka berjanji mempekerjakanmu.
Dengan begini kau bisa dapat makanan tanpa harus bekerja keras. Dina kini menjadi pelayan dan melakukan pekerjaan kotor. Di kedua kantungnya, dia mengikatkan sebuah kendi kecil untuk membawa pulang sisa makanan. Dan tiap malam, dia membawa pulang makanan untuk suaminya. Pada pernikahan putra sulung Laja, si putri miskin pergi ke ruang tahta kerajaan dan berdiri di dekat pintu untuk menyaksikan. Namun para pelayan yang membawa nampan penuh makanan lezat berjalan melewatinya. Para pelayan merasa kasihan padanya dan memberikan beberapa potong makanan padanya. Dina mengambil dan meletakkannya ke dalam kendi untuk dibawa pulang. Kemudian putra sang raja masuk. Saat dia melihat wanita cantik yang berdiri di dekat pintu, dia memegang tangannya dan ingin berdansa dengannya. Namun Dina menolak dan mundur ketakutan. Karena dia melihat bahwa itu adalah Raja Jenggot Lebat, pelamar yang pernah dia tolak dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun dia tidak bisa menolak, dan Raja Jenggot Lebat membawanya ke ruang dansa. Saat mereka sampai di tengah lantai dansa, tali di kantungnya yang mengikat kendinya putus. Dan kendinya jatuh di lantai. Makanan pun berhamburan kemana-mana. Dina merasa amat malu. Dina melompat ke pintu dan hendak pergi dari sana. Namun di tangga, sang pangeran menangkapnya dan membawanya kembali. Pangeran berkata dengan lembut padanya, "Jangan takut. Aku adalah si pengemis dan juga si penunggang kuda. Karena cintaku padamulah, maka aku menyamar." Terkadang, tanpa kesederhanaan, kita tidak bisa mencapai sikap bersahaja. Dina pun menangis sambil berkata, "Aku tidak pantas untuk menjadi istrimu." Tenanglah, hari-hari kelam kini telah berlalu. Sekarang kita akan rayakan pernikahan kita. Lalu para pelayan datang dan mendandaninya dengan pakaian yang amat indah. Dan ayahnya beserta seluruh warga istana mendoakan supaya pernikahannya dengan Raja Jenggot Lebat berbahagia. Setelah itu, mereka pun hidup bahagia untuk selamanya. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.